Selamat datang di Nasihat Ayah. Jangan lupa subscribe kalau kamu suka kontennya ya. Halo teman-teman semuanya, akhirnya kita berjumpa lagi di Nasihat Ayah yang sudah banyak sekali di request. Akhirnya saya membuka question box untuk teman-teman bisa bertanya langsung di Instagram pribadi saya. Lalu kemudian saya memilih 5 pertanyaan yang kiranya bisa mewakili mayoritas dari para penonton kita. Kita mulai sekarang. Seorang anak bisa dikatakan sukses menurut orang tua kalau terutama kalau yang awam masyarakat umumnya itu ya melihat itu yang bisa dibanggakan. Oh gitu ya? Ya, bisa dibanggakan itu artinya gini. Sukses berarti? Ya, suksesnya ini kan bisa dibanggakan, ini kan bisa macam-macam, ya kan, luas. Karena kalau kita kadang-kadang orang bilang sukses terus orang mikirnya uang, belum tentu. Oh gitu ya? Ya kan? Nah, jadi bisa dibanggakan oleh orang tua artinya gini, tidak melakukan hal-hal yang membuat orang tuanya malu misalnya. Ya kan, ke satu. Kedua, bisa memiliki circle yang bagus. Tapi itu kan tidak bisa dipamerkan, tidak bisa dibanggakan sama orang tua. Ya, tapi itu menjadi berita kan, menjadi pembicaraan orang biasanya, pasti. Oh, yang paling warga sekitar tapi kan? Iya, orang-orang yang mengenal dia. Nah, kemudian tentu yang orang tua juga inginkan dari anaknya itu adalah kebahagiaan. Ya kan, dia bahagia, hidupnya bahagia, itu orang tua menganggapnya dia sukses dalam mendidik anaknya, dalam mengarahkan anaknya dan sebagainya gitu. Menurut ayah itu udah sukses anak yang seperti itu gitu ya? Iya. Tapi emang maksudnya ketika misalnya orang tua lagi berkumpul dengan teman-temannya yang orang tua juga, terus yang ngomong, oh iya anak saya sekarang sudah kuliah di Inggris misalnya, atau sudah jadi bos di mana, terus kita datang dengan membawa, oh iya anak saya sekarang bahagia gitu. Tidak begitulah. Membanggakan itu kan bukan berarti kita mencerita-ceritakan. Membuat orang tua menjadi bangga gitu loh. Bahwa kamu anaknya sekolah di Inggris misalnya, ya kan, anakmu kaya dan sebagainya, tapi anakmu tidak bahagia. Saya alhamdulillah anak saya bahagia hidupnya, ya kan. Oh berarti kebanggaan di dalam diri maksudnya? Iya dong, kita merasa bangga sehingga kita bisa berbicara kepada orang itu, menceritakan tentang anak itu positif gitu loh. Tapi memang orang tua nggak minder kalau misalnya orang tua lainnya misalnya bilang, oh anak saya sudah menjadi bos di sebuah perusahaan korporat gitu kan. Walaupun ya jadi bos belum tentu ya belum tentu sukses. Nggak minder namanya maksudnya gitu kalau misalnya dengar begitu. Oh, kalau menurut saya sebagian besar orang tua enggak. Nah, orang tua yang diharapkan kan bukan anaknya jadi kaya banyak duit, bukan. Tapi dia bisa membanggakan, bisa dibanggakan bagaimana maksudnya? Dibanggakan adalah bahwa ketika orang tua itu bercerita kepada orang lain mempunyai keunggulan dibandingkan anak-anak yang mayoritas. Berarti prestasi kalau gitu dong, bukan kebahagiaan. Dibanggakan itu ya diantaranya anak saya bahagia, itu buat saya bangga. Oh gitu ya? Tapi tidak untuk orang tua lain ya? Saya akan merasa bahwa saya bangga dengan anak saya kalau anak saya itu bahagia gitu misalnya. Dibanggakan tuh bukan berarti diunggul-unggulkan, itu tidak. Karena itu sudah termasuk kuno ya, cara kuno kalau orang cerita anak saya prestasinya sekarang ini. Tapi sampai sekarang dengan ada, tapi orang yang berpikirnya kuno. IPK-nya 4 misalnya, itu kuno itu. Cerita-cerita begitu. Karena apa? IPK 4 belum tentu dapat pekerjaan nanti dia. Ayah kan tidak mewakili semua orang tua. Iya. Nah ya. Nggak, yang jadi masalah begitu, karena rasa malunya orang berbeda-beda. Ada orang tua yang saking dia tingginya, anaknya jabatannya sebenarnya sudah cukup bagus, tapi dia malu juga, ada juga. Oh ya, orang yang tidak puas. Itu gimana ya? Maksudnya berbahaya nggak buat anaknya gitu kira-kira? Ya anaknya tertekan pasti. Gitu ya? Iya, karena dituntut terus. Dan kadang-kadang tuntutannya terlalu berlebihan misalnya, ya kasihan. Mau nikah tapi takut nggak bisa nafkahin, apa yang harus dilakukan? Ya, yang dilakukan adalah usaha keras, ya kan, memperluas network, kemudian berdoa minta sama Allah. Gitu ya? Iya, sudah tidak ada yang lain. Coba kamu sekarang rezeki yang kamu terima hari ini, apa dulu pernah kamu bayangkan? Iya, banyak yang nggak terbayangkan juga. Nah iya, dari mana itu rezeki itu muncul? Ya, dari Allah lah Pak. Nah iya, tapi kan kalau kamu tidak usaha misalnya, bisa dapat enggak? Harusnya sih nggak bisa. Nah ya sudah. Harusnya sih nggak bisa. Ibaratnya seajaib-ajaibnya
misalnya wah tiba-tiba dapat proyek besar, itu karena kita sudah siap maka kita bisa mengeksekusi dengan baik sehingga berkahnya tuh ngalir dari Allah gitu. Iya. Kalau kita nggak bisa mengeksekusi itu mau berkah kayak apa juga bocor juga gitu. Nggak bisa karena semua itu yang ngatur Allah. Rezeki di muka bumi ini semua yang ngatur Allah. Tapi kita harus usaha. Makanya kita disuruh berdoa minta mudah diberikan rezeki yang cukup, ya kan, yang berkah. Nah gitu, yang menenteramkan gitu kan, doa-doa rezeki kan begitu. Ada orang bijak berkata katanya keberuntungan adalah ketika peluang bertemu dengan skill katanya, kemampuan. Ya kita harus punya kemampuan, memang nggak punya kemampuan nggak bisa. Peluang misalnya ada terus diajak sini aja, tapi kita mereka nggak punya kemampuan ya nggak bisa. Bisa gitu ya. Nggak mungkin. Tapi kan rezeki kan dari Allah ibaratnya gitu kan, banyak yang berpendapat demikian. Ya memang kan? betul. Siapa tahu nanti kalau misalnya kita mau kita nikah, kita berubah jadi orang yang rajin misalnya kan. Jangan bayangkan dari jelek terus setelah menikah berubah menjadi baik. Jangan. Karena itu namanya mengandalkan pada nasib, itu tidak boleh mengandalkan optimisme nasib. Tapi namanya optimisme bukan begitu. Pokoknya harus punya modal. Artinya modalnya itu apa? Tekad yang kuat, mau berusaha, insya Allah akan ada rezeki. Kalau peluang itu datang tapi kita tidak siap, percuma gitu ya. Iya, kita tidak akan dapat kesempatan kalau kita tidak punya kemampuan. Kesempatan hanya datang untuk orang yang punya kemampuan berarti ya. Iya. Berarti kalau misalnya menikah gitu mikirnya jangan menjadi lebih baik gitu. Bukan menjadi, orang dari hari ke hari harus makin baik. Oh gitu. Meskipun tidak menikah juga harus makin baik dari hari ke hari. Iya dong. Iya. Jadi harus makin baik, usaha makin bagus, ya kan? Doa terus, habis itu tawakal, serah diri kepada Allah. Maka insya Allah nanti akan ada jalan. Berarti kalau misalnya kita belum punya modal, yang ayah bicarakan tadi kan, kita harus punya modal karena ya keras begitu tadi kan. Ya modalnya itu keberanian, kemampuan, semangat yang tinggi. Pekerjaan itu harus ada yang dikerjakan, harus ada yang menjadi sumber pendapatan kita. Kalau meskipun kecil sekalipun. Kalau tidak tetap misalnya, tidak apa-apa. Tapi pokoknya sudah ada. Jadi ada penghasilan, ada pekerjaan, ya kan, ada yang bisa diharapkan. Habis itu kita minta sama Allah, nanti dibukakan jalan sama Allah. Kalau misalnya kita ada pekerjaan misalnya, dalam tanda kutip kita sudah siap untuk diberikan berkah lebih gitu ya. Iya. Kalau kita nganggur Mas Yan ya enggak bisa. Ngarep berlebihan ke pasangan terkadang berujung kecewa. Gimana caranya biar kita nggak ngarep berlebihan sama pasangan? Iya. Orang kan gini, orang dia menikah, ya sebetulnya kan sudah mengenal pasangannya dulu, ya kan, sudah mengenal. Tapi ketika dia menikah, itu muncul berbagai macam harapan yang melampaui batas kemampuan dari pasangannya, baik itu wanita maupun laki-lakinya. Iya. Pada awal-awal pernikahan akan terjadi seperti itu, jangan kaget. Oh gitu ya? Iya. Nah nanti setelahnya itu tergantung. Kalau saling bisa menyesuaikan diri ya, akhirnya bisa berjalan mulus ke depannya. Kalau tidak bisa, bubar. Jadi caranya supaya bisa adalah harus memahami bahwa masing-masing orang itu ada batasnya. Oh, oke. Jadi kita suruh melihat, kira-kira kalau pasangan kita punya harapan seperti model seperti kita tuh melampaui batas, kira-kira dia mau enggak? Seorang suami misalnya berharap sama istrinya luar biasa lah, harapannya terlalu banyak, ya kan? Nah, apakah kalau punya istri berharap seperti itu kepada suaminya sanggup enggak? Kalau orang sudah begitu, ya juga ya. Ini saya terlalu berlebihan nih harapannya. Nah, kemudian dia mulai menurunkan itu. Tapi kan untuk orang yang percaya diri misalnya, cuman diminta kayak gitu doang sih, saya sangat mudah. Dituntut balik pun saya bisa melakukannya. Untuk orang yang percaya diri tinggi gitu. Ya, makanya pada awal-awal perkawinan biasanya gitu. Oh gitu. Awal-awal perkawinan, orang tapi itu doang juga kan pasti banyak kan begitu ya. Tapi dibutuhkan kedewasaan kan, kedewasaan dari masing-masing pihak, sehingga akhirnya lama-lama bisa menyesuaikan. Oh iya, ini perkiraan saya terlalu berlebihan nih. Turunkan harapannya satu sama lain, ya kan? Gitu ya. Berarti nanti misalnya ketika menikah gitu nanti akan ada harapan yang harus disesuaikan gitu ya. Iya. Vibrasi ulang lah ibaratnya gitu. Iya. Harapan keduanya gitu. Makanya pendidikan pranikah itu penting sekali. Karena memang menurut ayah sih banyak orang-orang yang tidak ngerti apa yang harus dilakukan setelah menikah. Dia masih menganggap dirinya sendiri-sendiri gitu deh. Oh iya.
Iya banyak. Ya kan, padahal ketika sudah menikah, dia kan sudah berdua nih. Nah berarti ada yang harus diturunkan harapannya. Harapannya 100, setelah menikah, jangan 100 deh, 80 misalnya gitu. 50 enggak? Ya bisa aja sampai 30. Iya. Gitu ya? Iya. Karena mungkin contoh simpelnya mungkin gini kali ya, misalnya, wah saya kira dia orangnya rapih misalnya gitu. Ternyata saya tinggal sama dia, wah dia sepatu ditaruh sembarangan misalnya, kamar berantakan. Jadi dua-dua harus bisa menyesuaikan diri, dua-dua. Itu contohnya tuh ya, contoh kecil ya, harapan ya. Iya. Dua-dua harus bisa menyesuaikan diri. Yang tidak rapi juga harus memperbaiki diri. Tidak berarti ya sudah terima aja nih, saya begini gitu, tidak bisa. Nah, itu banyak tuh begitu tuh. Ya. Ketemu pasangannya seperti itu gimana? Wah saya memang begini orangnya gitu. Oh terima nggak? Kalau nggak terima, pintunya ada di sebelah sana misalnya gitu. Ya, makanya sebelum perkawinan kan harus ada komunikasi. Ini kan untuk memahami. Paling enggak sudah paham kira-kira di atas 50% lah. Kalau masih belum ada pemahaman seperti itu, ya memang pasti akan pecah. Oh berarti kalau bertemu dengan orang begitu harus jangan berarti ditinggalkan gitu, bagaimana? Ya tergantung dia bersedia apa menerima itu. Kalau dia bersedia ya silakan. Tergantung kesediaan itu ya. Iya, tapi kan kebanyakan orang ya harus bisa menyesuaikan diri. Kecuali kalau dia siap hidup sendiri selamanya, itu lain lagi. Sandwich generation terjadi ketika anak harus membiayai keluarganya sendiri sehingga sulit untuk menabung untuk masa depannya. Banyak yang merasa rugi dan sulit berkembang gitu. Gimana mau nikah kalau misalnya gaji habis buat biayain keluarga sendiri? Apa yang harus dilakukan ketika kita berada di situasi demikian? Ya, nah ini kan juga nanti jawabannya akan subjektif kan, tergantung situasi. Kalau misalnya dia adalah andalan keluarga dan dia pengeluaran yang harus dia lakukan untuk kepentingan keluarga, adiknya sekolah misalnya dan sebagainya, kan kita lihat situasi ekonominya sejauh mana gitu kan. Kalau misalnya parah sekali sehingga semua pendidikan adiknya dia harus biayai, ya tinggal dia rasanya gimana, kesanggupannya sejauh mana. Jangan bisa dulu bertahan hidup untuk saling membantu, gotong royong. Pasti ada balasannya nanti dari Allah. Gitu ya? Iya. Tapi kan sedekah kan. Sedekah kepada adik, kepada keluarga, tidak akan hilang. Udah pasti akan kembali dengan berlipat-lipat. Kapan waktunya ya? Kita sambil berdoa, usaha, doa terus. Itu nggak akan hilang uangnya gitu ya? Tidak akan hilang. Tidak ada uang yang dikeluarkan untuk kebaikan itu yang hilang, tidak ada. Pasti akan balik dengan jumlah yang lebih besar. Itu janjinya Allah, jelas-jelas itu. Tapi kan banyak misalnya yang, wah saya sudah mau menikah tapi orang tua saya terlilit hutang sehingga saya harus melunasinya dulu baru saya bisa menikah. Itu banyak loh ya ternyata ya, banyak loh yang nanya begitu. Kalau situasinya seperti itu, terlilit hutang itu kan artinya harus segera dibayar. Kalau enggak nanti akan bermasalah kan. Untuk orang tua dulu gitu ya. Nikahnya ntar aja gitu. Ya tunda dulu sebentar. Mau nggak mau itu ya berarti ya. Ya. Soalnya ada juga orang tua yang ayo kamu harus sukses ya nanti supaya bisa bantu biayain rumah gini. Itu ada ya ternyata ya. Ya ada memang, dari dulu ada juga orang tua yang gitu. Itu ya maksudnya. Ya sebetulnya enggak boleh orang tua terlalu membebani anaknya ya. Kecuali dia memang dalam kondisi yang sangat tidak mampu, dia tidak mampu mencari penghasilan dan tidak ada sumber pendapatan lain. Ya anaknya membantu dia tapi dengan secara ekonomis. Tidak boleh dia hidup berlebihan atau tidak boleh. Ekonomis hidupnya. Kalau secara ekonomis hanya menyangkut masalah kebutuhan, pemenuhan kebutuhan, kan harus bantu orang tua. Oh gitu ya. Kalau orang tua kesulitan sampai dia tidak bisa mencukupi kebutuhannya, anak wajib membantu. Tapi kalau lebih dari itu lain lagi. Minta mobil. Ya misalnya minta mobil, minta apa? Saya pengen umroh deh, misalnya kan. Nah kan tidak wajib umroh, ya kan? Ya orang tua tidak boleh begitu. Menyangkut hal-hal yang sifatnya itu basic needs ya. Jadi kebutuhan makan, minum, tinggal, ya kan, itu ya anak wajib membantu.
kepada orang tuanya. Dan uangnya nggak akan kemana-mana juga ya, pasti akan balik lagi dengan jumlah yang berkali-kali lipat gitu. Pasti itu. Berarti kalau misalnya orang tua minta yang di luar basic needs, kita menolak boleh berarti? Oh ya, kalau kita punya kelebihan itu ya jangan ditolak. Gitu ya? Kalau kita punya kelebihan, asal dia tidak boros ya. Tapi kalau dia berlebih-lebihan hidupnya, beli sesuatu yang mewah ini ya harus kasih pengertian. Kayaknya saya tidak mampu untuk memenuhi seperti itu gitu kan. Nah, diingatkan orang tuanya. Tapi kalau kita punya uang ya nggak apa-apa, kasih aja gitu ya. Iyalah, kalau uang banyak ya kasih. Tapi kalau uang agak ngepas misalnya, ya boleh Ya, kita tolak berarti ya. Kalau uang ngepas ya ditolak aja. Kasih pengertian. Oke. Gimana sih ya caranya menghilangkan rasa bosan kepada pasangan? Rekreasi. Rekreasi mana atau ke Ancol? Ya terserah sesuai kemampuan. Kalau dia kaya raya mau keliling Eropa juga boleh, ya kan? Nah kalau dia tidak mampu ya yang sederhana-sederhana aja dilakukan. Rekreasi, pergi bersama, sediakan waktu cukup untuk ngobrol, untuk berbicara gitu kan. Di samping itu juga masing-masing harus mencari cara bagaimana supaya ada variasi dalam hidup ini. Melakukan hal-hal baru gitu maksudnya? Iya, melakukan hal baru atau memperbaiki. Misalnya contohnya sederhana aja, mengatur ruangan, kamar tidur, ya, kamar tidur supaya bentuknya berubah, berbeda. Ganti suasana lah. Ya, ganti gitu suasana, ya. Atau catnya dinding dirubah gitu. Itu akan mempengaruhi. Oh gitu ya? Iya. Dan yang tentu juga penting juga, yaitu sikap saling terbuka. Yang membuat orang jemu kan tertutup. Terbuka itu artinya segala sesuatu itu dibicarakan bersama gitu, diputuskan bersama. Pasti akan ada kebersamaan. Kalau timbul kebersamaan dia tidak akan jemu. Oh gitu ya? Tapi kalau misalnya kita bosan berarti kita terbuka juga, bilang ke pasangan, saya bosan ini. Tidak, bicara terbuka maksudnya terhadap segala hal. Bukan bicara bahwa saya udah bosan, tidak boleh. Itu nggak boleh itu? Tidak boleh. Jujur misalnya. Tidak etis itu kan. Saya sedang bosan ini gitu. Kira-kira kita itu tidak etis, tidak boleh begitu. Nggak boleh begitu ya? Tidak boleh. Pokoknya kuncinya di itu tadi ya, maksudnya mencoba hal baru, merubah. Iya, terutama hal-hal kecil misalnya seperti kamar apa gitu-gitu. Iya. Berarti kalau orang yang setahun sekali selalu keluar negeri itu berarti bosan nggak ya? Ya enggak. Keluarga yang setahun sekali. Bukan nunggu bosan dulu baru berbuat. Gitu. Mencegah. Nah, ini dia nih. Berarti sebelum sampai bosan kita harus mencegah dulu gitu. Iya. Jadi itu cara mencegahnya itu tadi. Jadi jangan sampai ke bosan dulu gitu. Kalau bisa kayaknya udah mau bosan nih, langsung dicegah gitu ya. Iya, pokoknya itu enggak pakai agenda nunggu ke arah-arah bosan, enggak, langsung aja pokoknya dibuat sistem bagaimana kehidupan bersama ini diatur. Ya kan? Ada rekreasi, ada diskusi, ada segala sesuatu dibicarakan bersama, diputuskan bersama, itu buat orang jadi enggak jenuh. Kan biasanya nih ya, ini biasanya yang seneng jalan-jalan kan wanita biasanya. Kalau menurut aku sih, kebanyakan wanita yang lebih seneng jalan-jalan ini. Iya. Ya kita sebagai laki juga harus menyediakan waktu juga berarti gitu ya. Menyediakan waktu. Masalahnya kan kalau sudah berkeluarga kan jalan-jalan itu kan bukan cuma waktu kan, tapi uang juga kan dikali jumlah anggota keluarga. Iya, dihitung sesuai kemampuan. Dan jalan-jalan kan tidak berarti harus mewah-mewah. Bisa sederhana. Kalau kita memang tidak mampu ya kita pergi ke kebun binatang juga boleh. Ragunan. Atau mau ke Ancol misalnya. Ya tidak apa-apa gitu loh. Yang penting menyediakan waktunya gitu ya. Interaksi itu harus penting sekali. Ketika pernikahan terhambat karena harus mengikuti adat, apa yang harus dilakukan? Berikan pengertian kepada orang tua. Biasanya yang minta orang tua kan. Ya misalkan orang tuanya sendiri minta, wah ini harus adat begini. Harus tanggal segini misalnya gitu kan. Saya sudah hitung-hitung misalnya gitu kan. Berikan pengertian sama dia. Kalau tidak bisa diberikan pengertian, ya kita berpikir sekarang kalau kita ngikuti dia kira-kira seperti apa gitu. Kalau kita ngikuti dia tidak ada masalah ya kita ikut aja. Kenapa kita mesti bersikeras? Gitu ya. Kadang-kadang anak muda kan maunya sendiri gitu kan. Kalau kita bersikeras karena apa di Al-Quran tidak ada yang seperti itu gitu. Tidak ada di Al-Quran bukan berarti dilarang. Masa nggak dilarang sih misalnya hitung-hitungan primbon misalnya itu nggak dilarang ya mas?
Oh, hari baik, hari tidak baik itu. Memang tidak boleh kita mengatakan semua hari itu harusnya baik. Nah, Iya, gitu. kalau alasannya itu gimana? Al-Quran tidak mempercayai itu. Nggak usah berantem, buat apa berantem? Kita mengusulkan hari lain aja sama dia. Kalau dia bilang misalnya, oh nggak bisa ini, ya sudah. Asal kita itu tidak tujuannya, kita tidak sepaham dengan dia, itu sudah boleh, nggak masalah. Maksudnya nggak masalah gimana nih? Tetap diikuti. Tetap diikuti, nggak masalah. Kan itu kan tidak ada masalahnya kan. Kita orang menikah mau hari apa aja bagi kita nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Ya, saya tidak menganggap bahwa hari itu istimewa. Dia menganggap istimewa ya terserah. Oh gitu ya. Tapi ketika misalnya kita mengikuti itu, bukankah kita jadi ikut mempercayai di luar Islam dan Allah gitu? Kita nggak percaya kok. Kita nggak percaya kan? Kan kita patuh dengan itu. Bukan patuh dengan itu, kita patuh dengan tanggal yang sudah ditetapkan sama calon mertua misalnya kan gitu. Iya. Nah ya. Tapi tanggal itu kan didapat dari misalnya, terserah mau dapat dari mana. Bukan dari Islami caranya gitu. Tidak apa-apa. Nggak apa-apa gitu ya. Yang penting kamu tidak meyakini itu. Oh gitu ya. Yang tidak boleh itu kalau kamu ikut-ikut meyakini itu gitu loh. Oh. Kalau tidak tanggal ini sial misalnya gitu kan. Mungkin jatuhnya jadi tenggang rasa aja kepada orang tua atau iya. Ya maksudnya gitu ya. Silakan aja. Anda mau bilang menikah tuh paling bagus hari Senin misalnya. Ya silakan. Buat saya hari apa aja sama kok. Gitu loh. Kalau misalkan hal itu jadi menambah biaya gitu, sehingga kita jadi itu kan beda. Salah gitu. Nah itu beda. Ya kita harus memberi pengertian sama dia, kan tadi ayah bilang sudah, kita kasih pengertian. Tapi kita buat berantem, ribut masalah dia percaya tanggal, kita tidak percaya tanggal, itu tidak perlu. Gitu ya. Kan dia percaya tapi kita tidak percaya, sudah titik.